Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Ya, stop share. Ini sudah ada beberapa peserta. Kita sepuluhan, belasan ya. Kita lanjut ke perkuliahan kita ke 6. Sekarang kelima, perkuliahan kelima. Kita mulai dari bandar udara. Nah, kuliah kali ini bisa diakses di Classroom Bandar Udara. Ini linknya dan bisa kita akses ke di tugas kelas. Nah, ada absen, ada evaluasi pembelajaran. Ini saya pindahkan ke evaluasi pembelajaran karakter hadis. Jadi, topik evaluasi pembelajaran. Ya, sini. Oke. Ya, tersimpan. Ini karakter. Hmm. Nah, ada bisa dilihat sini ada absen, langsung belajar materi tugas. Kelima, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini materi keempat. Untuk kuliahnya Anda bisa lihat juga video pembelajaran, ada bahan ajar, baca-baca, ada tugas akhir, tugas besar. Untuk ujian nanti tengah semester, sekarang 5, 6, 7, 8. Nanti 8 bisa diakses di sini UTS-nya untuk ujiannya. Sekarang kita masuk perkuliahan kelima. Di sini materinya yang bisa dilihat dan tugas. Dan sebelum mulai, untuk lebih berkanya lagi kuliah kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan namun dia akan nasta'in adina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan nasibnya ilmal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk ke kuliah ini pengantar untuk kuliah. Silakan dikerjakan ada tugasnya. Jadi klik tugas materi 4, maka akan muncul tugasnya. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada profil mahasiswa diisi, nama dan seterusnya, kemudian silakan dijelaskan tentang bandar udara Turki, ya. Bagaimana fasilitasnya, membahas fasilitas, apa saja fasilitas bandar udara Turki. Jadi studi kasusnya Istanbul New Airport, bandar udara baru Istanbul. Nah, ini lalu baru sekarang selama. Nah, ini kemudian diminta jelaskan juga taxiway, apa itu jalan raya. Kemudian berdasarkan letaknya, nah, bagaimana taxiway, macam-macamnya. Kemudian apron, lagi ini pelataran pesawat. Silakan ditulis kembali apa itu apron, fasilitasnya, fasilitas apron, apa saja tipe-tipe apron, nah, silakan jelaskan. Dan runway, silakan jelaskan kembali apa itu landasan pacu. Jelaskan itu runway, karakteristiknya bagaimana. Itu juga macam-macam runway. Nah, pada kesempatan ini juga akan membahas tentang stabilitas tanah. Ya, itu tadi materi evaluasi, materi-materi sebelumnya. Sekarang stabilisasi tanah. Bagaimana teknik menstabilisasi, stabilkan tanah agar bisa stabil. Kemudian bagaimana stabilisasi secara mekanis dan stabilisasi dengan bahan tambahan. Ini cara menstabilisasi tanah supaya kuat. Dan terakhir bagaimana pesan
hikmah yang bisa diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jawabannya bisa kita lihat di materi. Kebetulan kali ini nggak ada materi, ini bandar udara. Sebelumnya kita bahas yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran karakter yang akan membentuk mahasiswa ke depan, diharapkan berbudi pekerti yang luhur. Bagaimana tujuan pendidikan. Jadi kita bisa menggunakan uh, berbagai metode untuk mendapatkan jawabannya. Jawaban pertanyaan ini tentunya kalau di materi ini ada kisahnya dan hikmah dari kisah ini. Apa saja kisahnya yang bisa diambil. Untuk mendapatkan jawabannya juga bisa menggunakan AI ya. Di WhatsApp ada Meta AI. Anda bisa gunakan itu Meta AI. Lalu di sini Anda bisa gunakan ChatGPT, ya. ChatGPT ada ini Copilot, nah, ada Cici, ada yang terbaru Agnes, ya. Ini jaringannya bagus atau tidak yang tergantung. Kalau jaringannya bagus akan mudah. Ini kita masuk ke ChatGPT. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, ChatGPT bisa jawab. Bisa dulu Cici, Cici AI, ini Copilot. Nah, masuk ke sini pertanyaan, dia akan jawab. Banyak ya, bisa digunakan untuk mencari. Yang terbaru itu Agnes, ya, Agnes AI. Saya belum pernah coba ini, coba dibuka apakah bisa. Nah, ada linknya. Ini bisa mendapatkan jawaban dari yang kita ingin dari jawabannya. Dimana kalau di materi bisa dilihat di sini. Ah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi SAW itu kita harus mengerti makna arti nama ya. Nama kita apa namanya harus dipahami arti makna nama. Kemudian meniru akhlak Nabi SAW. Apa akhlaknya? Ya, sidik. Sidik itu jujur, tidak suka berbohong. Nah, ini masih kita amalkan. Nah, sifat lainnya amanah, bertanggung jawab, ya, bisa dipercaya. Kemudian fatonah, ya, fatonah itu tekun, rajin belajar, cerdas dan teliti. Nah, ini sifat yang harus kita miliki kalau menjadi manusia yang baik. Dan tablik menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran itu tablik. Cara yang baik, lembut, santun. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan bisa kita terapkannya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasulullah. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di Al-Quran. Jadi Allah memuji Rasulullah SAW yang berakhlak mulia. Ya. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, lihitimah makarimul akhlak. Jadi mari kita ambil akhlak yang terbaik pada Rasulullah utusan Allah. Nah, dia manusia, jadi kita bisa contoh. Kalau jin atau malaikat tidak bisa dicontoh. Tapi beliau manusia, jadi bisa dicontoh. Nah, ini bisa didapatkan jawabannya sangat mudah. Ada di jawaban materi yang sudah disiapkan Classroom, ada juga di AI. Misalnya AI, misalnya Copilot. Nah, ini apa yang bisa diambil? Jujur, amanah, sabar menghadapi ujian, pemimpin. Kalau jadi pemimpin ya, pemimpin bijaksana. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin diri sendiri, minimal. Kemudian peduli sosial, penting ilmu dan pendidikan, ya, didorong untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian menghargai pendapat, perbedaan pendapat,
akhlak mulia, keteguhan dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, hidupnya sederhana. Nah, ini jadi contoh, tidak boros, cinta dan kasih sayang. Ini jawaban dari Copilot. Copilot. Yang lainnya, ChatGPT belum. GPT sementara. Kalau Cici, ini juga dijawab. Wah, dia menggunakan bahasa Inggris ini. Intelligent conversation writing. Ya, bukan ini. Oh, belum ini. CCI belum. Ini dia. Linknya. Cici. Kalau Agnes, bisakah? Ini akses. Kita coba. Try Agnes. Nah, ini bisa dilihat untuk ChatGPT. Mirip-mirip jawabannya. Apa yang bisa kita ambil? Teladan, akhlak, mulia. Sabar menghadapi ujian. Kasih sayang dan kelembutan. Semangat dakwah dan perjuangan. Semangat menyampaikan kebenaran. Adil dalam memimpin dengan amanah. Rendah hati, tidak sombong. Dorong menuntut ilmu. Bersaudara, toleransi. Jadi, menyatukan umat ini. Tawakal, orangnya bersikap tawakal. Ikhlas, beramal. Cinta pada umatnya, pada rakyat. Bukan pada konglomerat. Ya, kelas satunya itu sudah ada lagi jawabannya. Kalau kita lihat ambil dari ChatGPT, itu juga dari AI lainnya bisa didapatkan dengan memasukkan eh, apa namanya pertanyaannya, nanti akan jawab. Jadi cara masuk ke AI semuanya itu sama dengan ini. Ini juga Agnes. Pertama kali saya masuk, jadi dia minta Google. Saya masuk pertama kali ini, kita akun Google. Ini saya sudah punya akun, tinggal klik email saya, di mudah-mudahan dia masuk. Begitu juga Cici juga begitu sebelumnya, dia minta akun Google. Jadi kalau kita pertama masuk ke dalam link AI ini seperti itu. Caranya harus masukkan link Google kita. Login dulu. Saya lanjutkan dengan akun saya. Ini dalam proses. Ini Cici sudah berhasil, ChatGPT berhasil, Agnes masih dalam proses. Jadi ini saya ajarkan beberapa AI ya. Jadi kita bisa mendapatkan jawaban ya, bukan cuma pendidikan karakter tapi yang lainnya juga. Berkaitan dengan bandar udara, soal-soalnya Anda bisa juga cari di sini. Ini bisa mengupdate keilmuan. Kalau materi saya sudah tahun 2000-an itu. Jadi sama materinya sampai sekarang, hanya saja bisa diupdate. Anda bisa tambah-tambah jawabannya dengan membuka AI. Nah ini, kalau Anda pakai Agnes, dia jawabannya lebih rinci ya. Dia jelaskan lebih banyak lagi. Oh iya, gagal mungkin surat tak. Banyak penjelasannya. Ini belum selesai. Dan begitu caranya, diantaranya kalau menggunakan AI. Ya, saya rasa sudah selesai. Tadi saya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sudah ada di sini. Materi bandar udara ini sudah 2000-an lalu. Ini saya tambahkan pada kesempatan semester ini materi infrastruktur terminal. Dari akan tinggal nanti dibayar satu kali saja. Terminal. Ini bandar udara, silakan dibaca-baca. Bisa. Ini membahas khusus stabilisasi tanah, hanya ada evaluasi Bagus bisa bangun dari sebelumnya dengan soal tentang istilah-istilah bandar udara, apakah dia runway, apron, taxiway. Nah, ini Anda bisa evaluasi kembali sehingga bisa dihafal di luar. Apalah, ya, bisa dihafal istilah-istilah. Itu tidak semua.
Ya, ada pembahasan stabilisasi tanah di sini. Ini ada 69 slide ya, bisa dibaca. Tapi tergantung jaringan ya. Kalau Iya, nanti jaringannya dikasih bagus, Anda juga. bisa baca. Kalau pakai laptop sepertinya ini bisa di-download. Bandar Udara Istanbul, New Airport. Nah, dulu ini bandar Atau udara tempat baru, lain sekarang sudah di mana itu. beberapa tahun. Ini bandar udaranya Istanbul. Fasilitasnya apa yang ditanyakan tadi? Fasilitasnya ada 6 runway, taxiway-nya, penumpangnya, terminalnya, towernya, Terus mau lewat tempat itu. lalu lintas, ada indoor, ruangan indoor, tempat parkir mobil, kamar hotel juga ada. Hmm. Gak bisa kayak Du- gak bisa yang kayak Duty biasa free. orang pakai ini kan. Jadi Anda bisa baca Bukan di sini. panjang, bukan Taxiway yang sudah ada yang penjelasannya, teritorinya, runway-nya, apron. Nah, di sini ada 69. Anda bisa juga gunakan AI tadi ya. Nah, AI. Cari tahu, misalnya penjelasan taxiway. Taxiway. Oke, tadi Copilot akan jawab. Nah, apa itu taxiway? Nah, ini langsung dia jawab tuh. Jalur digunakan pesawat bergerak di darat menuju landasan dia pacu. dia harus Fungsinya tahu juga mati. dijawab ya. Karakteristik taxiway ya, ini sama. Luar biasa kan? Jadi bisa diupdate ilmunya dengan menggunakan AI. Ini juga jelaskan Tunggu. Saya telepon sama tentang telepon taxiway. kalau macam mau cari gabus abantanan di sini, Taxiway. tinggal dikirim tuh. Ini Saya ada ChatGPT. di situ. Sementara dia jawab, kita cari lagi Cici. Jelaskan tentang taxiway. Kalau ada orang di situ di keras saja. Betik model beli baru. Cara ya dari ini Agnes panjang penjelasannya. Kembali ke ChatGPT ya. Sudah ada jawabannya atau belum? Oh, ChatGPT belum. Apa? Jelaskan tentang taxiway. Tadi yang saya klik apa? Ini dari Terus ada Cici. penunjuknya seperti orang bisa cari apa Nah, di situ. taxiway jalur bandar udara menghubungkan landasan pacu, runway, dan apron. Dan seterusnya. Oh iya, ya assalamualaikum. Menghubungkan dengan terminal hangar, fasilitas lain. Ini fungsinya dijelaskan, ciri-ciri fisiknya, jenis-jenis taxiway. Ya, jadi luar biasa kan? Lebih banyak ilmu didapat dengan membaca di AI, Artificial Intelligence. ChatGPT, ya ini jawaban ChatGPT. Nah, dia menggunakan pengertian dari ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi bahasa Inggris ini. Apa itu taxiway, a defined path and a lane drone established for the taxiing of aircraft and intended to provide a link between one part of the drone and another. Ya, bahasa Indonesianya ini ada jalur khusus ya. Ditandai di permukaan bandara untuk pergerakan pesawat, bukan untuk lepas landas atau mendarat, ataupun untuk bergerak di darat dengan kekuatan mesin sendiri. Jadi masing-masing punya pengertian. Nah, berbeda-beda ya. Kalau ini kita bisa dapat dari organisasi aviasi sivil internasional. Nah, fungsi taxiway juga di sini, jenis-jenis taxiway. Ada 5 jenis taxiway ini. Komponennya, taxiway, bahkan ada desain taxiway ini. Ada lagi contoh jalur taxiway. Nah, di lengkap ya. Ini ChatGPT-nya lengkap.
Apalagi Cici, ya ini sudah dijawab oleh Cici. Kalau Agnes saya belum, karena untuk sebelumnya tadi panjang dia jelaskan ini. Ini lebih lengkap ini. Mau buat buku, buat artikel ini bagus. Pakai Agnes ya, banyak penjelasannya. Ya, jadi bisa dibaca materi di sini untuk menjawab soal dan bisa juga pakai AI. Ini Apron, Taxway, dan seterusnya. Jadi dianggap bisa ya, jadi mudah untuk menjawab pertanyaan. Termasuk stabilisasi tanah, itu sudah ada materinya di Classroom. Ini soal-soalnya berada juga di AI. Anda bisa update sehingga wawasan lebih luas lagi. Yang diharapkan wawasan mahasiswa bisa lebih luas lagi. Ada juga materi yang terbaru ini untuk menambah lagi wawasan. Yang belum saya buat soalnya, hanya sebagai bacaan saja. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan tentang infrastruktur terminal. Di jaringan bagus, kita ketika diklik maka akan terbuka. Nah ini, silakan dibaca tentang infrastruktur terminal. Ini sudah ada. Tapi gimana ini? Berikutnya Ya. sudah bisa menjawab, diharapkan tadi sudah bisa menjawab. Berikutnya tugas mahasiswa tadi tugas classroom, tugas besar, ya sudah bisa diambil ini kerjakan. Tugas review artikel, satu orang satu, dan nanti akan ada tugas membuat penelitian ya. Kita coba semester ini membuat penelitian. Jadi ada artikel-artikel sudah di-download itu bisa dijadikan penelitian. Ini rencana bisa kita coba membuat penelitian tentang misalnya kualitas pelayanan dan fasilitas di bandar udara itu mempengaruhi kepuasan konsumen. Ini salah satu penelitian. Ini kalau sempat kita jadikan sebuah penelitian, ya diambil data pelayanan, fasilitas, dan konsumen. Ada 3 variabel ini. Pelayanan di bandara, fasilitas di bandara, dan kepuasan konsumen. Bagaimana pengaruhnya? Ada variabel-variabel masing-masing. Kita lihat di artikel ini, dia membahas 3 variabel ini. X1-nya kualitas pelayanan, X2 fasilitas, dan E-nya ini arahnya ke kepuasan konsumen. Bagaimana kepuasan konsumennya dilihat dari kualitas pelayanan dan fasilitas. Nah, untuk kualitas pelayanan ada beberapa indikator ya. Terwujud, tangible, ini berwujud atau fisik. Fisiknya ada. Reliability, keandalan. Responsif, ketanggapan. Jaminan, asuransi, empati. Ini kualitas pelayanan. Ada juga fasilitas. Kalau fasilitasnya itu bisa dilihat pada perencanaan ruangnya bagaimana, spasial, perlengkapan, bagaimana tata cahaya, pesan-pesan grafis, unsur pendukung. Nah, konsumen ini kepuasannya, ya tentunya kita lihat bagaimana penyediaan lahan yang baik, cepat menyelesaikan pekerjaan, mampu mengatur harapan, dan dapat menduga hal yang harus dilakukan secara cepat, mampu memberikan perhatian. Nah, ini akan dibuat tabel ya, dalam bentuk tabel, kemudian jadilah sebuah kuesioner. Nah, kalau jadi kuesioner, tinggal diberikan kepada para pelaku bandara di sana, maka akan didapatkan datanya. Dia bisa isi puas dengan tidak puas. Misalnya skala Likert 1 sampai 5, tidak puas sampai puasnya, puas sangat puas. Nah, ada juga skala Goodman, ya dan tidak. Apakah puas atau tidak puas. Nah, biasanya pakai skala 1 sampai 5. Ini kalau sempat saya akan buatkan nanti tinggal diambil datanya. Bandar. Dari situ akan menghasilkan satu hasil penelitian.
Bisa jadi skripsi, bisa jadi hasil penelitian yang akan dipublish di jurnal. Kalau ini di Jember, ya, kita coba di balon udara sini. Aminuddin Amir, ya. Jadi Anda sudah bisa merancang tugas akhir ini pada kuliah ini. Ini contoh bagaimana penelitian tugas akhir. Salah satunya, ya. Jadi demikian dulu kuliah kita. Ada yang bertanya atau belum absen? Ya, ada yang belum absen? Pas saya absen. Ya, MP Juga Pak, berapa? 2206. 46 Pak, 46. 46. 46. 26 Pak. 46 Pak. Pak Muhammad Reza El Marino 22. 46. Muhammad Reza El Marino 22. Muhammad Reza El Marino 22, Pak. Oh, Muhammad Reza 22. Saya Pak 46. 46 sudah. Fadila Firanza. Muhammad Reza 22. 22. Muhammad Reza 25. 25. 25, Pak. Iya. Ini 22 Rizka. 2. 17 Pak. 03 25. Satu-satu dulu. Masih 22 dulu. 03 Pak. Mana 25, Pak. 25 pas Muhammad Reza. Muhammad Reza 25. Iya. Iya, Pak, 03 itu. Pak. Sudah Reza. Sudah tadi. Berapa yang belum tadi? 03. 03 Pak. 4 Musdalifah 03. 03 Nisa Ahmad. Iya. Iya Pak. Ada lagi? Iya. 26 Pak. Rahmat Belamin. 17. Yang mana ini? 17. Yani Sapitri. Ya, Yani Sapitri sudah 17. 26 Pak. 26. 6 kelas B. 26 Pak. 26 Rahmat. Iya. 32 Pak, Muhammad Afdol. Iya, 32 Pak. 20. iya Pak. Rizka 22. 48 Pak, Rizky Malungu. Oh, 32 Muhammad Abdul sudah. 18 Muhammad 48 Pak. Berapa? 48 sudah Fadila Firansa. 46 ini. Rizky Malungu Pak, 48. 48. Tiada di sini. 48 iya. Di kelas apa? Oh, kelas A. Iya. 8 Rizky Ulumu. Iya. Sudah. Iya. Sudah semua? Kalau sudah, sampai ketemu lagi sebentar. Perkerasan jalan. Ya. Silakan lanjut ke dengan kerja tugas ya. Mana tugasnya? Classroom. Ya, ini. Ini tidak ada tugasnya ya. Ini tugas lama ini. Tugas yang sekarang ini tugas materi 4. Ya, silakan dilanjutkan kerja tugas. Saya akhiri kuliahnya. Saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klik exit.